Mungkin sebagian dari kita pernah diceramahi oleh orang tua atau guru agama yang memberikan pesan, silahkan mau kemanapun, silahkan mau ngapain pun, tapi jangan lupa 5 waktu, yaitu kegiatan sholat, rukun Islam yang kedua. Dan juga ada seorang yang bertanya kepada guru agama. Mereka bertanya, kalau kita mau merubah kehidupan yang lebih baik lagi, kita harus mulai dari mana Pak Ustadz? Dan guru agama itu juga menjawab, kalau kamu mau merubah kehidupan yang lebih baik lagi, maka mulailah dari sholat. Karena inna sholata tanha anil pasha wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari sifat keji dan munkar. Tapi realita di lapangan membuktikan kalau Indonesia berada di tingkat teratas sebagai negara paling rajin ibadah dan berdoa, kok malah indeks kriminalitasnya sangat tinggi. Katanya mencegah dari sifat keji dan munkar. Tapi kok sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Berarti gak ngepek dong sholat itu. Atau jangan-jangan mereka tidak sholat sama sekali. Assalamualaikum Rencang, selamat datang di Suna Channel. Kali ini saya harus membahas topik sholat, topik yang bukan baru Rencang dengar, tapi kegiatan sholat ini menjadi pandangan kegiatan yang hanya membuang-buang waktu di mata para skepter, yaitu orang-orang yang suka, masa sih, kok gak ada buktinya katanya mencegah dari sifat keji dan munkar, tapi kok malah makin brutal. Nah, makanya di sini saya juga tidak menganjurkan kepada Rencangku semua untuk tidak lagi melakukan kegiatan sholat yang 5 waktu. Karena saya juga masih melakukan sholat 5 waktu. Tapi sholat saya tidak harus menghalangi jalan, tidak harus mengganggu fasilitas umum, tidak harus menganggap orang lain sesat, menganggap orang lain salah, dan merasa saya sudah ahli surga. Karena saya memahami di balik gerakan sholat itu ada makna filosofi yang sangat dalam bagi kehidupan. Contohnya di dalam gerakan takbiratul ihram yang mengangkat kedua tangan. Apa simbolnya itu? Mengangkat kedua tangan adalah simbol dari berserah diri. Berserah diri itu bukanlah kita itu menyerah dengan keadaan, akan tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, dan kita menakutkan hasil yang tidak kita inginkan itu terjadi. Padahal kita belum tahu apa yang akan terjadi, maka serahkan saja kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Dan di saat kita sedang melakukan sholat, kenapa ya kita itu tidak boleh tengok kanan, tengok kiri, apalagi belakang? Ketika saya bertanya kepada guru agama atau orang tua, ya itu katanya dapat membatalkan sholat kita dan sholat yang kita laksanakan itu tidak sah. Tapi saya mulai melepas kacamata itu dan mulai menggunakan kacamata yang lebih bijaksana. Ternyata di balik itu artinya kenapa tidak boleh tengok kanan? Artinya tidak boleh kita sibuk untuk menengok kesalahan orang lain, menengok keburukan orang lain, menengok kekurangan orang lain, sehingga kita lupa bahwa di dalam diri kita juga masih ada banyak kekurangan, kesalahan, keburukan yang harus kita perbaiki. Selanjutnya, bersedekap. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh pergelangan tangan kanan. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan. Ini simbolnya, tangan kiri itu adalah simbol hawa nafsu atau keinginan. Tangan kanan adalah simbol dari kekuatan atau aksi.
Karena apa? Ketika hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka yang terjadi itu bisa menghancurkan reputasi hidup kita. Contohnya, ya kalau hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan, ya kan banyak tuh kasus yang terjadi oknum ustadz yang mencabuli santriawatinya. Karena nafsunya tidak dikendalikan. Tangan kiri yang tidak dikendalikan oleh tangan kanan itu. Jadi nafsu itu sebenarnya tidak salah. Keinginan juga tidak salah. Ya kalau kita gak ada nafsu ya mana enak dong. Masalahnya, nafsu ini yang harus kita kendalikan, harus kita rawat. Loh, jangan gini loh. Memang enak, tapi ini bisa menghancurkan, kan gitu. Ayolah kita wujudkan keinginan ini dengan cara yang terhormat. Kan gitu kalau kita merawat hawa nafsu kita atau mengendalikan hawa nafsu kita. Selanjutnya apa? Ruku. Ruku adalah simbol dari kesetaraan. Saat ruku, semua manusia tidak peduli jabatan, harta, atau status sosialnya berada dalam posisi yang sama rendahnya. Punggung mendatar, melambangkan melepaskan keangkuhan dan mengakui bahwa tidak ada lagi yang lebih tinggi selain Tuhan. Ini juga bentuk penghormatan total terhadap kebenaran. Setelah itu, sujud. Nah, sujud ini adalah puncak filosofi yang paling rendah hati. Karena kepala yang merupakan bagian tubuh paling teratas, disitulah letaknya otak atau pemikiran. Dan sujud itu menjadi momen untuk membentuk kepribadian yang membumi dan melepaskan ego yang merasa paling tinggi, merasa paling benar, dan menganggap orang lain salah, menganggap orang lain sesat, kafir, murtad, musyrik. Maka membumilah, merendahlah di hadapan Tuhan. Jangan kamu berpikir benar, tapi benarlah berpikir. Selanjutnya, nah kita yang ke terakhir aja. Yang terakhir, jika di awal kita menjalin hubungan dengan Tuhan diperkuat dengan takbiratul ihram, hubungan dengan Tuhan hablum minallah, maka salam berarti kita kembali ke masyarakat, menjalin hubungan dengan masyarakat yang dinamakan hablum minan nas. Hablum minan nas, kita menjalin hubungan baik dengan masyarakat yang sudah kita membentuk kepribadian yang lebih baik tadi, yaitu mengoreksi kesalahan kita dan berbenah diri, membangun kepribadian yang sangat bisa bermanfaat bagi masyarakat. Maka salam itu kembali ke masyarakat dengan membawa suatu hal yang baik, suatu hal yang mendamaikan, suatu hal yang membahagiakan kepada sesama. Jika sholat dipahami esensinya seperti ini, maka tidak usah lagi meributkan sholat mana yang paling benar, sholat siapa yang salah. Tata cara sholat yang benar itu seperti ini, harus menunduk ke bawah, jangan merem. Kata siapa? Merem boleh kok. Kata siapa? Harus gini, tangannya di atas, di depan dada, jangan di bawah depan pusar. Jangan kunut. Kunut sunat wajib. Nah, kan sesama Islam saja jadi ribut ya. Saling mengklaim paling benar, saling menyalahkan satu sama lain. Padahal hakikat dari sholat itu adalah persatuan. Kita bermasyarakat. Dan juga kenapa masih banyak orang yang jauh dari kelakuan baik meskipun sholatnya rajin 5 waktu. Ya karena mungkin mereka berpikir apapun yang mereka perbuat, sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, ya bisa hilang dengan sholat. Gitu. Jadi mereka tuh meremehkan kesalahan, meremehkan dosa,
karena ada penawarnya sholat, udah nanti gitu lakuin lagi, yang dinamakan STMJ, sholat jalan maksiat terus. Para koruptor juga sama mungkin berpikir seperti itu, sudah melakukan dosa yang besar, merugikan rakyat Indonesia, dosanya besar, tenang, penawarnya sholat. Padahal sholat itu adalah mencegah, bukannya dijadikan tameng untuk menormalisasikan kesalahan, tapi mencegah supaya tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan, maka silahkan diskusikan di kolom komentar dengan akal yang waras, bukan dengan emosi, dengan marah-marah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.